Pemirsa, kita akan mencoba kembali menghubungi reporter Keiko Ranti dan juru kamera Gerald Dwi Tama di Balai Kota Jakarta terkait pelantikan 649 pejabat di Pemda DKI. Keiko, bagaimana jalannya pelantikan hari ini? Bisa diulangi informasinya? Ya, Carlos, sejak pukul 8 pagi tadi pelantikan dan juga pengambilan sumpah jabatan jabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah selesai, tadi dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan untuk pejabat yang dilantik kali ini juga sekaligus mengganti pejabat tersangka pengadaan UPS tahun anggaran 2014, Alex Usman. Dan memang dari banyaknya pejabat yang dilantik hari ini memang sebagian besar berasal dari Dinas Pendidikan. Dan untuk rinciannya ini ada 40 pejabat yang di staf grounded, ada 174 PNS yang dipromosikan dari jabatannya, 352 pegawai yang dirotasi ke SKPD, dan 13 pejabat yang pindah ke SKPD lain. Untuk pelantikan dan juga rotasi kali ini memang Pemprov DKI melakukan rotasi atau pergantian secara terbuka, sebagaimana yang kemarin pernah dilakukan juga, dikarenakan untuk rotasi ini dinilai dan ditentukan sendiri oleh kepala SKPD masing-masing. Dan untuk itu juga bila ada kinerja anak buah atau dari prestasi yang dibilang tidak membanggakan atau kinerja yang buruk, ini dari kepala SKPD sendiri langsung menilai dan kemudian diinformasikan ke atasan untuk kemudian dirotasi ataupun dipindahkan. Untuk sebagai informasi, memang untuk pelantikan kali ini 3 kalinya yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Untuk sebelumnya Basuki Cahayapurnama pernah melantik banyaknya besar-besaran rotasi ribuan PNS yang pernah dilakukan di awal tahun lalu. Dari keterangannya tadi juga ia mengatakan bahwa ia tidak akan segan-segan untuk kembali merotasi atau menstafkan karyawannya atau pegawai Pemprov yang dikiranya tidak memiliki kinerja yang baik. Carlos. Iya, Keiko, ada sejumlah pejabat yang terkait korupsi, kemudian ada kinerja yang dinilai buruk. Lalu apa pesan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada para PNS yang dilantik hari ini supaya kinerjanya bisa semakin meningkat? Ya, Carlos, seperti gaya yang kita tahu sebagai dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, beliau tadi saat memimpin langsung pelantikan atau pengambilan sumpah, ia secara belak-belakan memperingatkan para PNS yang tadi dilantik bahwa mereka harus bekerja dengan giat dan baik, dan dari Gubernur DKI Jakarta sendiri tidak segan-segan akan melakukan tindakan bila diketahui ada salah seorang anak buahnya atau pegawai yang melakukan hal-hal di luar hukum atau yang tidak berkaitan dengan kewajibannya. Ini yang memperingatkan agar para PNS untuk menjauhi gaya hidup yang berlebihan, ini dikarenakan juga banyaknya korupsi yang terjadi di kalangan lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia juga menyatakan bahwa dengan adanya peraturan-peraturan baru yang saat ini ia tentukan dan juga disiplin yang lebih diketatkan di kalangan Pemprov, ia berharap agar untuk kali ini bisa lebih baik dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai rotasi di lingkungan Pemprov DKI, berikut kutipan dari Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI. Nah, waktu dulu masuk, kan 2, 3, 4 tes digabungin. Belum tahu siapa cocok nggak cocok. Nah, saya dievaluasi setelah 6 bulan, hampir 5 bulan ini, kita mulai temukan nih keluhan-keluhan dari pimpinannya, termasuk keluhan bawahannya yang mengatakan atasan ini malas, perintah aja, yang kerja setengah mati staf. Lalu kita pelajari, evaluasi, kita kasih mereka kesempatan, diawasi Pak Sekda, kita awasin, kita majukan juga beberapa staf yang memang agak kelihatan bagus, nah kita tes. Nah, tapi nanti yang eselon 2 yang udah agak lama, udah duduk, pernah jadi wakil, kita naikin. Kalau nggak ada perubahan kita akan gusur. Jadi mau nggak mau mesti di-stafkan. Kita nggak ada waktu banyak. Jabatan kita itu hanya 5 tahun. Apalagi saya tinggal 2 tahun. Kalau Pilkada 2017 kalah, nggak mau dengar lagi orang. Berarti saya hanya punya waktu kira-kira sebetulnya cuma 1,5 tahun lagi. Nah, kalau saya terlalu lama membiarkan ini, nggak bisa. Gaji udah luar biasa. Gaji paling rendah belum ada. Ya, demikian pernyataan Gubernur Ahok. Kembali ke Anda, Carlos. Warga Jakarta menunggu kinerja terbaru dari 649 pejabat yang baru dilantik hari ini. Terima kasih, Keiko. Pemirsa, reporter Keiko Ranti dan juru kamera Gerald Dwi Tama melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa untuk menghindari penggunaan objek sengketa
yang telah ditunda dan dibatalkan oleh pengadilan. Dibatalkan pengadilan oleh pihak manapun sebagai akibat tafsiran yang keliru atas asas transmisio dispari kausa yang melandasi hukum acara perdana tata usaha negara. Pengadilan menegaskan bahwa terhadap penetapan maupun putusan pengadilan berlaku prinsip res judicata pro verite haetur, yang berarti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Tujuan dari adanya penetapan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa adalah untuk memberikan jaminan bagi penggugat agar terhindar dari kerugian sebagai akibat dilaksanakannya keputusan objek sengketa quo. Seperti misalnya penggunaan objek sengketa oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan dari terbitnya keputusan tersebut, dan sekaligus untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan putusan eksekusi bagi penggugat nantinya tidak akan sia-sia. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa harus tetap ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lagi yang dicabut. Oleh karenanya, penetapan nomor 62/G/2015 dari Ketua Jakarta tanggal 1 April 2015 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya. Menimbang bahwa oleh karena putusan atau penetapan pengadilan tata usaha negara bersifat erga omnes mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa, maka kepada tergugat atau lembaga negara lainnya wajib untuk mematuhi putusan dan atau penetapan yang telah diterbitkan oleh pengadilan tata usaha negara. Putusan Badan Peradilan adalah norma khusus yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang berstandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan yang ditujukan kepada peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Maka, putusan Badan Peradilan memiliki kedudukan yang sederajat dengan undang-undang yang berisi norma umum yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Oleh karena itu, baik penetapan maupun putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan kegiatan hukum baik di dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum perdata. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara dengan dicabutkannya gugatan penggugat untuk sebagian, maka berdasarkan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perdana Tata Usaha Negara, kepada tergugat dan tergugat dua intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat bukti dan keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan. Namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdana Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdana Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang partai politik, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengadili. 1. Dalam penundaan menyatakan penetapan nomor 62/G/2015 Jakarta tanggal 1 April 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya. 2. Romawi dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi tidak diterima untuk seluruhnya. 3. Romawi dalam pokok sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AH-1101 tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH/01-AH-11-01 tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. 4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. 5. Menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp348.000. Demikianlah